Terus kenapa jadi porang, Mas? Karena porang itu hasil panennya kita jualnya mudah. Ini menjadi kebutuhan dunia. Tuh. Yang diambil apanya sih dari porang? Di pabrik diolah, dikeringkan, kemudian dibikin tepung. Masuk ke beberapa sektor industri. Industri makanan, industri kosmetik, farmasi, kemudian industri pesawat terbang, macam-macam, Pak. Pesawat terbang kok dari terigu? Terus udah selesai jadinya bedeng? Ya, habis itu dirapikan. Gunanya dipasang plastik adalah untuk apa? Untuk efisiensi perawatan. Ini jenis bibit umbi. Nah, Ini dari umbi. umbi. Itu berapa dalam kita ngegalinya? Ini sekitar kalau jarak tunas ini sekitar 5 cm. 5 cm. Ya per kilo 7.000 aja. Dikali harga 7.000. Berarti hampir miliaran dong ya. Itu memang wajar aja ngundurin diri jadi dewan, mendingan di sini. Panas-panasan sehat, hasilnya lebih gede ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adian gue, ketemu lagi bersama gue, Narji si Juragan Lahan. Nah, kali ini saya masih berada di Pekalongan dan tepatnya sekarang saya ini sudah ada di daerah Wonorejo. Nah, sekarang tuh lagi viral banget, porang, dan porang. Apa sih porang itu? Tumbuhan seperti apa? Produksinya bagaimana? Hasil produksinya akan jadi apa? Saya juga belum banyak ngerti. Tapi yang dengar-dengar di sini katanya ada seorang dulunya anggota dewan itu sampai dia off dulu jadi anggota dewan karena ingin fokus bertani porang. Nah, itu kan makin seru tuh. Begitu menjanjikannya produksi dari tanaman porang ini. Langsung aja kita akan bertemu dengan Kang Maman. Kang Maman ini adalah penggiat tumbuhan porang yang ada di Pekalongan. Oke, nah ini abang-abangan gue, adik-adian gue, sedikit pengetahuan porang ini dalam bahasa Latinnya itu Amarpalius muelleri Bloom. Nah, itu pertama kali masuk Indonesia kalau tidak salah dibawa oleh orang Jepang. Nah, biar lebih jelas langsung aja kita ketemu dengan Kang Maman. Assalamualaikum. Salam. Waduh, Ya, Pak. luas banget ini, dari jauh saya pikir kolam renang. Oh, nggak tahu ini nama tempatnya apa nih? Kalau Belum seberapa ya. Kang Maman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ya. Maaf nih ganggu nih Kang Maman. Sini nggak apa-apa, sini Kang Maman. Ya, Bang, ya, Bang. Nah, Oke, Bang. abang-abangan gue, adik-adian gue, ini mungkin proses bagaimana mengelola atau membudidayakan porang. Nah, langsung aja Kang Maman. Sehat Kang Maman? Sehat, alhamdulillah. Kenapa dari dewan yang tinggal duduk manis di gedung ber-AC panas-panasan jadi petani porang? Negara kita negara agraris, Bang. Kita harus bersama petani biar pertanian Indonesia makin jaya, Bang. Makanya saya bagaimanapun ya ini bersama para Pak D petani ini, ayolah kita galakkan pertanian kita biar jaya seperti dulu kala. Wes. Ya, terus kenapa jadi porang, Mas? Karena porang itu hasil panennya kita jualnya mudah. Ini menjadi kebutuhan dunia dan saat ini masih kebutuhannya sangat banyak sekali, belum cukup. Belum cukup? Iya, belum cukup. Nah, ini sambil kita Definisi lihat-lihat banyak. Mas ya. Ini berarti proses pertama nih. Ya. Ini berarti proses pertama. Ini gimana caranya Mas sampai mengolah tanah dari tanah seperti apa sampai jadi begini, Mas? Ini tadinya kan lahan tidur. Lahan tidur, kemudian Itu nggak dibangunin waktu tidur? Ini tanah tadinya keras
keras, kemudian kita gemburkan pakai traktor, dan kita bedeng. Ini kan namanya bedeng ini ya. Oh, ini namanya Nah, bedeng. Lah ini bedeng kita pakai traktor. Kalau di daerah saya Betawi bilangnya larikan. Ini. Larikan, ya sama saja. Sama saja ya. Terus udah selesai jadinya bedeng. Ya, habis itu dirapikan, kemudian apa? Dipasang ini plastik. Plastik ini namanya apa, Mas? Ini namanya plastik mulsa, plastik pertanian. Plastik pertanian. Ya, ini gunanya dipasang plastik adalah untuk apa? Untuk efisiensi perawatan. Karena salah satu pengganggu pertumbuhan porang itu adalah gulma. Nah, untuk mengendalikan gulma, ini salah satu caranya adalah pakai sistem mulsa. Mulsa. Jadi plastik mulsa ini melindungi gulma. Gulma itu adalah rumput-rumput liar Ya, yang mengganggu pertumbuhan dari pohon pokok yang kita tanam. betul sekali. Ini luas berapa hektar? Ini sekitar kalau di area sini itu kurang lebih ada 6 hektar. 6 hektar. Iya. Itu baru target awal. Target musim ini target kita 60 hektar. 60 hektar. Tersebar di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Insya Allah. Nah, ini dari produksi seluas ini akan menghasilkan berapa ton? 1 hektar kira-kira 50 ton kali 60, Pak. 3.000-an sekitarnya, Pak. 3.000 Ton. 3.000 ton. Itu kalau dikalkulasi dengan hasil produksi berapa berarti? Ya tinggal kali harga per kilo 7.000 aja. Dikali harga 7.000. Berarti hampir miliaran dong ya. Sekali panen ya. Betul. Ah, itu memang wajar aja ngundurin diri jadi dewan, mendingan di sini. Panas-panasan sehat, hasilnya lebih gede ya. Iya. Dan itu berarti menghidupi petani. Betul. Hebat banget. Petani itu kan artinya penyangga tatanan Indonesia. Iya, penjaga tanah air. Iya, benar. Lo nggak bisa gemuk begini kalau nggak ada petani. Betul. Ini Kita nggak setelah bisa lahan mengelola seperti petani. ini akan dipasang plastik mulsa. Betul. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, Kang Maman, Ya. saya tuh belum tahu sejarah porang di Indonesia kenapa baru-baru sekarang sih? Sebenarnya porang itu sudah lama, Pak. Sudah lama. Cuman akhir-akhir ini booming karena apa? Permintaan dari dunia itu meningkat. Ya, porang itu kan menjadi komoditas ekspor. Nah, dan sekarang ini melalui program pemerintah Pak Presiden Jokowi itu juga sedang gencar-gencarnya ini untuk apa? Masyarakat budidaya porang seperti itu. Yang diambil apanya sih dari porang? Porang itu panen kan berupa umbi, Pak. Umbi. Lah, umbi itu nanti dikirim ke pabrik. Di pabrik diolah, dikeringkan, kemudian dibikin tepung. Dari tepung itulah menjadi bahan baku untuk masuk ke beberapa sektor industri. Industri makanan, industri kosmetik, farmasi, kemudian industri pesawat terbang, macam-macam, Pak. Pesawat terbang kok dari terigu? Ini- Apa nggak empuk? Porang itu terkenal namanya zat glukomanan namanya, Pak. Glukomanan, Nah, gulanya itu ya? Glukomanan itu zat serat, Pak. Serat tinggi. Jadi di komponen pesawat terbang itu kan butuh yang namanya untuk penyatuan komponen itulah glukomanan, Pak. Fungsinya sebagai lem juga Iya, kali ya, betul. glukomanan itu ya. Nah, sekarang gini, yang pertama kali bawa ke Indonesia itu emang asli Indonesia atau dari luar sih pohon ini? Porang itu tumbuhan asli Indonesia. Indonesia. Kemudian dulu sekitar tahun 1948 itu yang pertama memperkenalkan porang adalah ini, Pak, tentara dari Jepang gitu. Tentara Jepang. Tentara Jepang. Padahal asli Indonesia tapi dia yang kenalin. Iya, karena Indonesia tumbuh tapi nggak kenal iya, ya. karena di sana di Jepang, kemudian di Tiongkok ini menjadi makanan pokok, Pak, porang itu, Pak. Makanan pokok. Iya. Mereka nggak makan nasi ya. Makan nasi ya, cuman kalau beras dari porang itu katanya lebih sehat. Mungkin Lebih sehat. kandungan gulanya lebih rendah ya. Iya, seperti Pak Narji mau diet itu makan beras dari porang itu, nasi dari porang itu. Ya nanti kalau panen saya kesini. Oke, Mas, bikin siap. stok 2 tahun. Oke, sekarang gini, kita akan lihat bagaimana proses menanamnya. Setelah kita proses ini namanya kita menggeburkan tanah. Kemudian ditutup dengan plastik mulsa. Ini untuk menghindari gulma. Nah, itu kenapa dibolong-bolong? Nah, ini- udah rapet dibolong-bolongin. Itu proses mau ditanam, Pak. Mau Mulsa ditanam. ini kan mau tanamnya kemana? Ini kan harus dilubangin dulu. Iya. Ya, yang sudah berlubang itu, Pak. Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue. Ini kita akan melihat mulsa yang sudah dilubangi. Ini berapa kali berapa sih? Dari sini ke sini berapa meter nih, Mas? Ini ukuran 30, Pak. 30. Ya, satu baris isi 3 ini. Bisa diisi 2 bisa. Kalau diisi 2 cuman ini, Pak, sayang kan, Pak. Banyak yang ini kebuang. Tapi itu mengganggu pertumbuhan nggak? Tidak. Enggak. Ini kan satu
satu lubang ini bisa Pak, diameter bisa sampai ke 5 kilo Pak ini Pak. Satu pohon bisa menghasilkan 5 kilo. Bisa. Oke, sekarang ada contoh bibitnya nggak? Oh ya, bibitnya tolong Pak, bibitnya Pak. Wah, ini dia. Ini, Pak. Bang-bangan gue, adik-adikan gue ini bibit Sama porang. Iya, sama kakak Pak. Nah, ini jenis bibit umbi. Nah, ini dari umbi. ini sekitar umbi ukuran 5 on atau setengah kilo. Setengah kilo. Ini kalau ditanam satu musim bisa menghasilkan 5 kilo Pak sekitarnya Pak. Berarti berapa kali lipat Wah itu ukurannya? minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat. Minimal. Dan nanti itu begitu panen ini lebih cepat ya? Iya. Terusnya cara menanam ini tinggal gini doang. Ya, nih. Nah, kita lihat ya abang-abangan gue, adik-adikan gue ya. Ya. Nah, Ini, Pak. Pertama kita ambil dulu nih Pak. ambil tanahnya. Ya. Ini udah termasuk ada pupuknya nggak nih? Sudah. Pupuknya apa aja sih? Pupuknya pakai pupuk organik Pak. Organik. Organik dari kotoran hewan. Kambing. Kambing bisa, sapi bisa, Sapi. ayam bisa. Dan itu harus difermentasi dulu. Fermentasinya itu berapa lama dan menggunakan apa? Kira-kira 1 bulan. Pakainya obat M21 bisa, terus M4 bisa. Itu sumber pupuknya dari mana, Mas? Dari kandang Pak. Dari kandang. Nah, kotoran-kotoran hewan. Jadi porang ini semacam jadi ekosistem dan ini Pak. Tadi sebenarnya ini kan liar tumbuhnya ya. Betul. Ini kan porang kalau nggak salah itu, maaf nih ya, takutnya salah. Itu badur bukan sih? Badur itu istilah Jawa Pak. Nah, badur itu ada badur kuning, ada badur putih gitu ya. Kalau porang ini jadinya badur kuning, kalau badur putih namanya iles-iles bahasa nasionalnya. Berarti ada berapa jenis tuh? 4 keluarga porang. 4 porang, kemudian Jadi sebentar Mas Maman, abang-abangan gue, porang itu kita jangan sampai tertukar ya. Iya. Ternyata ada 4 jenis. Ya. Yang pertama itu satu keluarga itu apa aja? 1 porang. Porang seperti ini. Ya, kemudian iles-iles. Iles-iles, Kemudian suwek, suwek, kemudian walur. walur. Nah, yang punya manfaat ekonomi tinggi itu porang Pak. Porang. Jangan sampai ketipu karena hampir mirip umbinya Pak. Pohonnya pun hampir sama. Gitu ya. Iya. Tapi dari kandungannya yang beda ya. Kandungannya Kalau beda. petani udah hafal ya, ini porang, Ya, ini suwek, ya. ini iles-iles. Ya. Nah, itu berapa dalam kita ngegalinya? Ini sekitar kalau jarak tunas ini sekitar 5 cm. 5 cm. 5 cm. Nah, Tapi nanti kalau petani sih nggak pakai tangan ya. enggak pakai alat. Pakai alat. Ada alatnya. Ini manual karena ini tangannya itu mengandung. Ah, Nah, ini contoh menanam menggunakan umbinya. Jadi kalau petani porang itu jangan tanggung-tanggung ya, nggak bisa 100-200 meter ya. iya Pak. Harus hektaran ya. Karena ini namanya pertanian massal jenisnya. Betul. Iya, Karena aduh. kebutuhannya juga banyak. Ini tinggal diuruk Pak. Diuruk. Ya, uruk, gitu. Perlu penyiraman nggak setelah ini? Enggak usah. Ternyata porang itu nggak perlu disiram. Enggak. Itu Ya. berarti nunggu hujan alami ya? Hujan alami. Ya. Udah menyimak ya abang-abangan gue, adik-adikan gue tadi tuh cara menanam dengan umbi. Ya. Yang cara kedua dengan cara Dari biji katak. biji Nah, katak. ini katak namanya. Emang bentuknya kayak kodok ya. Ya. Nah, ini tumbuhnya dari mananya? Ini tumbuhnya dari atas daun ini Pak. Jadi di pangkal daun ini nanti muncul namanya bubil atau katak. Nih, satu tanaman itu bisa menghasilkan minimal 3 biji katak, 3 butir katak. Dan itu bisa untuk bibit musim berikutnya. Jadi asiknya bertani porang itu beli bibit cuma sekali. Sekali. Ya. Kataknya bisa ditanam, Kita tanam, umbinya bisa kita jual. jual ya. Nah, Itu tapi prosesnya lebih lama mana dengan menggunakan menanam dengan katak atau Ya. dengan umbi? sama saja Pak. Sama saja. Sama saja. Ini besarnya juga nanti ini akan bakal jadi umbi kan? Iya, ini otomatis kalau katak ini sudah tumbuh menjadi ini daun, ya statusnya berubah menjadi umbi seperti itu. Dan ini jadi panen lagi. Ya, untuk ukuran segini satu musim itu bisa menghasilkan minimal 1 kilo. 1 kilo. Itu berarti sekarang Kang Maman udah sampai tahapan apa? Pernah panen atau baru mencoba ini? Saya sudah pernah panen 2 musim, Pak. 2 musim. Saya memulai kan 2018. Berarti ini 2021 musim ketiga saya. Ya. Hasilnya ternyata begitu sekali panen tambah lahan gitu. Betul, tambah Pak. petani. Betul. Ya secara logika kalau ini nggak menguntungkan tentu saya nggak akan menambah lahan lagi, Pak. Logikanya kayak gitu ya, abang-abangan gua ada. Sekarang nanamnya sama kan? Ya. Coba Pak Narji. Boleh Oke, dong. gampang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang sekali. Ini kita Pak. coba ya. Ya. Ini sebelahnya hasil Kang Maman dengan cara umbi, saya dengan cara kataknya. Ya. Galinya jangan dalam-dalam. Coba tak bantu kali. Enggak usah. Ya. Masalah lobang saya jago.
Itu nggak perlu dalam-dalam ya. Ya betul. Segini. 5 cm sekitarnya ya, Sekitar Pak. 5 cm. Gampang ukurannya. Jari saya cuma 5 cm. Dah. Seperti ini. Iya, tunasnya menghadap ke atas yang Nah, ya, betul. gini. Iya. Ya, gini aja nggak apa-apa. Oke. Iya. Jadi abang-abangan gue nanam ya. Kalau dari Jangan katak dalam-dalam. bukan begini ya. Tapi begini posisinya. Karena ini yang bakal jadi batang dan daun. Tunas. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuh subur. Amin. Nanti begitu panen aku liput lagi, aku datang ke sini. Betul. Sekitar bulan 12 berarti ya? Iya, bulan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, Nah, mudah-mudahan tumbuh subur dan Amin. nanti kita akan panen dan bisa mensejahterakan petani. amin. Total karyawan udah berapa? Sekitar 60, Pak. 60. Itu sistemnya gaji atau gimana? Harian, Pak, gaji. Harian? Upah harian. Upah Iya, harian? upah harian. Itu 60 dikali berapa sehari? Sehari ada yang 50.000, ada yang 80. Banyak juga modalnya ya, Kang Maman ya. Kita akan kelompok tani nih, Pak. Jadi kita bareng-bareng lah, ya. Bareng-bareng seperti iya, itu. Iya. Tapi apa Mas yang bisa disampaikan kepada pemirsa Abang Narji ini, apa sih nikmatnya menanam porang khususnya dan apa sih indahnya jadi seorang petani? Betul. Jadi kami dari kelompok tani Mapan atau Mustika Porang Nusantara Pekalongan. Mapan Mustika Porang Nusantara. Pekalongan. Kami semua ini menjalankan budidaya porang dengan asik, dengan enjoy. Dan yang kita pilih kenapa porang? Karena porang ini sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Hasil panennya kita tidak sulit untuk menjual karena pabrik itu banyak dan kemudian ini juga didukung oleh pemerintah seperti itu, seperti yang telah dipesankan oleh Bapak Presiden Jokowi. Oke. Gitu. Sebelum kita tutup di episode kali ini, saya mau tanya nih, keuntungan berapa persen yang kita raih dari modal produksi sampai dengan menghasilkan nilai jualnya, Mas? Minimal 100%. Minimal 100%. Berarti kalau kita cek saldonya mungkin ya ATM juga udah nggak sanggup kali ya. Karena lahannya hektaran begini. Nolnya udah berecetan keluar tuh. Oke, abang-abangan gue, ada dan gue, semoga tayangan ini bermanfaat dan menjadi motivasi. Negara kita adalah negara agraris. Ya. Dimanapun kita menanam, di situ insya Allah akan tumbuh. Ya. Jangan malas jadi petani, karena jadi petani itu selain kita produksi, kita juga menjadi orang yang sehat. Amin. Oke, hidup petani Indonesia. Hidup! Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji.